Dia ada asbabun nuzulnya, Bu. Iya, Ustaz. Ada asbabun nuzulnya ini. Oke. Ini ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, ini ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Ya. Siapa mereka itu? Mereka adalah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifatnya, dengan bagaimana dia diutus oleh Allah sesuai dengan yang ada pada kitab mereka. Mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu persis seperti mengenal anak mereka. Oh, ini tandanya, ini tandanya. Ya, apabila mereka melihat anak mereka di tengah-tengah anak-anak yang lain. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, orang yang mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab mereka, mereka tahu kalau ini adalah Muhammad. Mereka jumpai itu sifat-sifatnya. Waktu umur 12 tahun, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, umur 12 tahun dibawa berniaga oleh pamannya Abu Thalib. Terus singgah di Basra, di Bahira. Seorang pendeta Buhairah menjamu para kafilah Quraisy itu dengan jamuan yang cukup besar. Itu dia katakan jangan ada yang tertinggal satupun. Mereka mengatakan tidak ada yang tertinggal, cuma satu aja, masih kecil anaknya. Enggak boleh tertinggal. Mana tuh anaknya? Sudah didatangkan, itu tertegun. Pendeta Buhairah tuh, dia melihat semua ciri-cirinya ada pada diri Muhammad yang kecil itu. Dia berjalan diikuti awan, dinaungi oleh awan. Cara berbicaranya, ya, sampai ditanya. Buhairah mengatakan demi Lata, Uzza dan Hubal. Atau Buhairah, ya. Muhammad kecil mengatakan aku tidak suka dengan sumpah terhadap berhala. Itu dikatakan, oh, ini nih. Ya, memang sengaja, ya, sengaja untuk pancing-pancing. Sampai akhirnya dilihat di bahu sebelah kanannya ada seperti telur. Nah, itu yang mereka kenal sebagai stempel kenabian. Lalu dia katakan, tolong, mana ini orang tuanya? Saya. Bukan. Orang tuanya pasti sudah tidak ada. Ya, saya pamannya. Baik, tolong jaga baik-baik, anak ini akan menjadi manusia yang besar. Jangan sampai ada orang Yahudi tahu. Kalau mereka tahu, ini anak bisa dihilangkan nyawanya. Tuh. Jadi Abu Thalib itu sudah tahu sejak dulu. Tapi ini sekalian mengkonfirmasi bahwa bukan orang Yahudi saja yang tahu, bukan orang alim Yahudi saja, orang alim Nasrani yang kitab mereka menyebutkan tentang Muhammad tahu. Oh, kalau di dalam
Taurat disebut namanya Muhammad, di dalam Injil disebut namanya Ahmad. Ternyata di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada. Yang dimaksud oleh Al-Quran bukan Taurat dan Injil yang sekarang. Ada Taurat dan Injil yang menyebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad. Macam-macam Injil ratusan. Yang menyebut nama Ahmad ada, tapi itu tidak dipakai. Semacam Injil Barnabas. Ya. Jadi itu nama itu benar-benar ada. Untuk mereka yang masih pegang yang meskipun sudah tidak asli ya, tapi yang itu belum dirusak. Karena banyak ayat-ayat yang dirusak. Tidak mungkin dalam sebuah ayat suci ada disebutkan bahwa Lut menghamili 2 putrinya sendiri. Ayat suci tidak akan bicara begitu. Karena itu akan menjadi contoh buruk bagi umat manusia yang berpegang teguh kepada perjanjian lama atau Taurat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad dari sifatnya, dari kerasulannya. Bagaimana Allah diutus, bagaimana Allah mengutusnya. Apa yang dibawakannya, tahu betul. Ya. Jadi Abdullah bin Salam itu mengatakan la ana asyaddu ma'rifatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni bibni. Sungguh aku lebih mengenal Muhammad secara jelas sekali daripada aku mengenal anakku sendiri. Jadi aku mengenal Muhammad lebih daripada mengenal anakku sendiri. Itu kata-katanya. Jadi Umar bin Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam, "Wa kaifa dzalika ya ibn Salam?" Itu bagaimana kamu mengenal Muhammad itu sedemikian rupa? Recording in progress. Maaf, terputus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi sampai mana saya bicara? Nah, itu. Sampai itu tadi Muhammad Nabi Muhammad di pundaknya gitu. Oh, sampai ada situ. Tanda-tanda. Ya. Udah lewat itu tadi. Lewat lah. Itu loh. Jadi Abdullah bin Salam ini, saya ulangi ya. Jadi Abdullah bin Salam dia ngomong itu terus terang. Padahal ini orang Yahudi, ulamanya Yahudi, Yahudi Madinah. Orang tuanya seorang ulama juga. Ya disebutnya Habr. Ya. Habr itu rabi bahasa sekarang itu. Jadi dia mengatakan la ana asyaddu ma'rifatan bi Rasulillahi minni bibni. Sungguh aku lebih mengenal Muhammad daripada aku mengenal anakku sendiri. Jadi Umar bin Khattab tanya, "Wa kaifa dzalika ya ibn Salam?" Itu bagaimana bisa begitu itu? Saya mau tahu bagaimana engkau lebih mengenal Muhammad sebagai utusan Allah daripada kamu mengenal anakmu sendiri. Dia katakan, li'anni ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi haqqan yaqinan wa ana la ashhadu bidzalika ala ibni. Karena aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah secara benar,
dan meyakinkan, sedangkan saya tidak menyaksikan tidak bersaksi untuk hal itu untuk anakku. Li'anni la adri ma ahdatsan nisaa. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi pada perempuan-perempuan, pada istri-istri. Ya nih, boleh jadi selingkuh apa segala, boleh jadi itu bukan anaknya. Ya, seperti yang sekarang ya terjadi sebuah penelitian bahwa rata-rata anak-anak yang terlahir di Amerika itu bukan dari suami sahnya. Rata-ratanya itu sampai 55%. 55%. Penelitian, tapi itu berita ya. Berita dari sebuah penelitian. Faqala Umar, waffaqakallahu ya ibnas salam. Semoga Allah memberikan kamu kesuksesan, wahai ibnus salam. Ya. Jadi itu asbabun nuzulnya tuh ayat 146. Nah ya, kita teruskan dulu ya. Ustaz, anak dikit Ustaz. Yang tertulis di kitab Taurat dan Injil itu Ahmad atau Muhammad, Ustaz? Di Taurat Muhammad, di Injil Ahmad. Oh. Dua-duanya namanya Nabi Muhammad. Iya, iya. Karena di Al-Quran Muhammad kan? Ya, Al-Quran. Itu yang sebelum Al-Quran. Ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, maka Muhammadun aba ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, gitu kan? Muhammad. Tapi Nabi Isa itu mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan satu rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Dan Ahmad itu nama yang diberikan oleh bapaknya, oleh kakeknya Ahmad. Ya. Jadi namanya Ahmad, Muhammad. Soalnya ada itu Islam tapi Ahmadiyah. Itu gimana? Mungkin dia kira kali Ahmad itu bukan Nabi Muhammad kali. Jadi dia pikir Ahmad inilah yang sebenarnya yang dimaksudkan gitu. Bukan itu. Saya juga kurang tahu. Nah, itu kan dari Syiah Ismailiyah itu Ahmadiyah itu. Ya. Jadi kalau kepada orang Islam mengakunya sayalah Ahmad. Bahasan panjang itulah Ahmadiyah. Bahasan panjang. Kalau kepada orang Kristen mengakunya sebagai Mesias. Pada orang Buddha mengaku sebagai Sang Siddhartha Buddha Gautama. Ya, macam-macam lah. Ya. Kalau orang yang ngerti itunya ya, yang buka kitab sucinya namanya Tadhkirah, pasti akan tertawa terbahak-bahak. Ya. Baik, saya tidak akan ke situ ya. Ya. Jadi itu ya sementara ya. Baik. Kita teruskan ya. Saya akan bacakan. Yes. 147 saya deh, Ustaz. Alladzina belum ya, saya baru saya baca asbabun nuzul ya tadi ya. Iya. 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina orang-orang yang atainahumul kitaba, kami telah berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu mereka mengenalnya, ya mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tadi asbabun nuzulnya saya sudah baca. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan di antara mereka la yaktumuna, benar-benar
mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, Recording in progress. wahum ya'lamun, sedang mereka tahu. Ya. Itu yang di dalam sebuah tafsir ya, menyembunyikan kebenaran di sini berkaitan dengan arah kiblat. Karena di kitab suci mereka ada disebutkan bahwa nabi terakhir itu akan menghadap kiblatnya Ibrahim. Tuh, Nabi Ibrahim berkiblat kepada Ka'bah. Ya. Saya ini baca ini ya. Saya baca tadi ya. Ayat. Dia katakan. La yaktumunal haqqa ma huwa thabitun indahum. Mereka mengetahui kebenaran yang itu apa istilahnya kalau sahih bahasa kitanya ya. Ini sahih. Ya, kebenaran yang valid. Indahum, ada pada mereka. Min anna nabiyyal mubashshir bihi yuhyi millata abihim Ibrahim. Bahwa nabi yang dikabarkan kepada mereka bahwa sang Mesias itu akan menghidupkan agama yang dibawa oleh Ibrahim. Wa yusalli ila qiblatihi, dan akan sholat menghadap kiblatnya. Tuh. Nah, yang itu mereka tutup, mereka rahasiakan. Kenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya. Mereka tahu secara persis urusan kiblat itu adalah urusan Allah. Dan itu sudah ada di kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir itu akan sholat, akan menghidupkan agama Ibrahim, agama monoteis, agama tauhid, ya, dan akan sholat menghadap kiblat Ibrahim, menghadap Baitul Maqdis, kiblat Ibrahim juga itu, menghadap Ka'bah juga kiblat Ibrahim. Baik, itu ya. Baik, sekarang ayat berikutnya.